Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana jami'an ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di tengah guyuran hujan di kota kita tercinta, Kota Purworejo, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama menghadiri majelis ilmu ini. Semoga kehadiran kita di tengah cuaca yang seperti ini menunjukkan kalau kita memang benar-benar menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar adalah seorang hamba yang ingin kualitas keimanannya itu terus-menerus meningkat, dan ini memang harus diupayakan. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang telah lalu. Bagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergaul atau memperlakukan cucu beliau. Dan semoga ketika kita mendengarkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cucu-cucu beliau, jenengan yang sebagai mbah-mbah di sini dan sepertinya banyak, ya kan, bisa meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mencintai beliau, bisa mengerti siapa beliau. Ternyata beliau adalah orang yang hatinya diisi dengan rahmat yang luar biasa besarnya. Bukan seperti yang digambarkan. Beliau adalah orang yang hobi perang, beliau adalah orang yang peras, atau dengan sifat-sifat negatif lainnya. Tidak, beliau itu orang yang hatinya diisi dengan kasih sayang. Baik, kita kemarin sudah membahas tentang beberapa poin besar tentang fikih akikoh, yaitu menyembelih kambing di hari ke-7, di hari kelahiran si jabang bayi. Al-Hasan dan Husain, anak dari Ali bin Abi Thalib, itu yang mengakikohi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Satu anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Para ulama ahli fikih menjelaskan, apakah harus 2 sekaligus, Ustaz? Tidak, nyicil boleh ternyata. Mampunya sekarang 1 kambing, 3 bulan berikutnya 1 kambing, itu boleh kalau mampunya seperti itu. Sekarang kita masuk ke sunnah Nabi SAW berikutnya. Nabi SAW memerintahkan untuk mencukur rambut bayi dengan cukur gundul, dan setelah itu bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut tersebut. Dari Abu Rafi adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Hasan bin Ali ketika lahir, ibunya itu pengen menyembelih 2 kambing, tapi Nabi melarang karena Nabi ingin yang menyembelih kambing adalah beliau sendiri. Tapi meminta kepada Fatimah untuk apa? Untuk mencukur rambutnya Hasan sampai habis, kemudian memerintahkan Fatimah untuk bersedekah dengan seberat perak rambutnya. Misalkan rambutnya jabang bayi dicukur, setelah ditimbang beratnya 5 gram, Pak. Beratnya berapa? 5 gram. Karena rambut bayi paling berapa lah? Rambut orang dewasa juga nggak sampai 1 on, Pak. Wah, se-on wabot banget, Pak, rambut se-on. Paling 5 gram, paling 10 gram itu sudah berat sekali tuh, ya kan? Nah, ketika ditimbang beratnya berapa? Nah, nanti kita ambil perak,
ya kan? Ambil perak. Lah, perak itu beratnya sama dengan berat rambut anak tersebut. Gitu, nggih. Misalkan, oh, rambutnya beratnya 5 gram. Berarti kita nimbang perak 5 gram. Sot angel nimbang peraknya mboten wonten. Ya sudah, oh 5 gram. Kita lihat harga perak sekarang berapa sih? Oh, ternyata gak mahal-mahal banget, Pak. Paling pinten perak 1 gram? Perak segram itu sekitar 15.000. Saya lihat di internet, Pak, karena saya nggak pernah beli perak, ya. Saya lihat di internet ternyata perak itu harganya sekitar 15.000 per gram. Ya dipengaken wae. 15.000 ping 5 pinten ketemune 75.000. Ya kan? Tidak besar-besar banget lah, tidak besar-besar sekali, tidak banyak, ya kan? Nah, itu termasuk sunnah Nabi SAW yang sekarang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin karena tidak tahu. Ustaz, yang ngono dijalankan. Enggak, kita tidak berbicara tentang kecil besarnya sunnah tersebut. Tapi karena itu sunnah Nabi SAW dan kita adalah orang yang pengennya cinta dengan beliau, kita berusaha. Kalau mampu kita kerjakan, mengapa kita tinggalkan? Gimana? Kaidahnya seperti kalau kita mau mengerjakan, mengapa kita tinggalkan? Wong itu ringan sekali, ya kan? Tidak menyusahkan. Baik. Apalagi nanti kalau seandainya orang lain jadi ikut. Kita masuk hadis Nabi SAW, hadis yang luar biasa indahnya, Pak. Beliau SAW pernah mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha." Barang siapa yang membuat sebuah sunnah yang baik, artinya menghidupkan sunnah Nabi yang tadinya ditinggalkan oleh masyarakat, dia amalkan, kemudian orang-orang ikuti orang itu, kana lahu ajruha mislu ajri man amila biha, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya karena ikut orang tersebut. La yunqasu min ujurihim syai'an. Sementara aja pahalanya dia nggak dikurangi sedikit pun. Dia memperoleh pahala, yang ngikutin juga ikut dapat pahala. Nah, ini mengapa kita tidak meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyaknya kaum muslimin itu berpendapat gini, Pak. Wah, sunnah nih, orang apa-apa ditinggalkan, ya kan? Karena itu sunnah sehingga bermudah-mudahan untuk meninggalkan. Kebalikannya apa? Wah, makruh, Bi. Lah, karena makruh bermudah-mudahan untuk dikerjakan. Ini kebalik timbangan, ini kebalik. Nah, prinsip ini prinsip yang kebalik. Harusnya apa? Oh, sunnah Nabi SAW. Ya kan, kita kan ingin syafaat beliau. Masa nggak semangat dengan sunnah beliau SAW? Ya kan? Oh, makruh kan dibenci. Siapa yang membenci Allah? Siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tinggalkan karena Allah itu benci hal tersebut. Kita akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta apa yang Allah cintai, kita benci apa yang Allah benci. Baik. Ini mencukur rambut bayi tersebut. Nah, ternyata orang-orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan itu juga menyebutkan mencukur rambut bayi dengan habis itu punya manfaat, Pak. Secara medis itu manfaatnya besar. Dan ini termasuk ijaz ilmi, mukjizat ilmiah. Dulu beliau SAW belum ada ilmunya seperti ini. Setelah diteliti ternyata secara medis mencukur rambut bayi itu manfaatnya besar. Apa itu? Membuka pori-pori kulit kepala dan membantu pertumbuhan rambut yang sehat dan kuat. Ini sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnahnya apa? Setelah dicukur, kemudian kepala bayi itu dioleskan dengan minyak wangi. Dioleskan dengan minyak wangi. Oke? Kenapa? Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan pada masa jahiliyah dulu orang-orang jahiliyah biasa
mengoleskan kain yang sudah dicelupkan darah hewan akikah ke kepala bayi setelah mencukur rambut. Maka Nabi SAW mengganti dengan minyak wangi. Biyen sedurunge Islam sing dioleskan ke kepala apa? Getih Pak nggih. Sekarang diganti minyak wangi. Baik. Ini mencukur rambut bayi. Ya sekarang berikutnya Nabi Muhammad SAW memilih nama yang baik untuk cucu-cucu beliau SAW. Ikan contohnya Al Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali Pak, itu sebelum diberi nama Al Hasan, dia memberi nama Al Hasan itu Nabi Pak. Ali bin Abi Thalib ingin memberi nama Al Harbu. Al Harbu. Harb. Ada yang tahu arti harb niku napa? War. Napa Pak? Perang. Iya kan. Sangar Pak nggih, sangar. Tapi kata Nabi SAW jangan harb, tapi dia Al Hasan. Al Hasan artinya apa? Bagus, indah. Iya kan? Bagus dan indah. Diganti namanya oleh Nabi SAW menjadi Al Hasan. Nah, tidak masalah yang memberi nama adalah kakek. Tapi kembali, hak untuk memberi nama itu adalah haknya ayah, haknya bapak. Tapi alangkah baiknya juga musyawarah dengan ibu. Lagi, baik. Untuk fikih memberi nama, alhamdulillah kita sudah jelaskan Pak. Masih ingat tidak Pak? Ada nama yang boleh, ada yang nama paling dicintai oleh Allah, ada nama yang haram. Nah, kaidah memberi nama sekarang orang itu ngasih nama anak macam-macam Pak. Wangel-angel. Diwaca iki wangel yakin. Pokoknya memberi nama jeneng sing urung tahu anak. Ya Allah, banget diwaca wangel. Serius nih Pak. Jenengan nek sebagai seorang guru melihat tuh daftar nama anak-anak SD. Mumet. Sekali dengar itu belum paham. Apa? Diulang. Coba didektekan, dieja. Baru paham. Kalau nama kita sekali dengar langsung paham orang-orang, ya kan? Masya Allah. Jangan sampai kita memberi nama anak kita itu malah malu dengan nama tersebut, ya kan? Jangan sampai kita memberi nama anak kita, malah anak kita repot dengan nama itu. Kenapa? Dowo banget. Itu yang repot anaknya, saya yakin. Kalau ngisi formulir lama sekali Pak, jenenge dowo banget Pak. Atau nama yang hanya pantas untuk anak kecil, ketika dewasa nggak pantas dipanggil seperti itu, ya kan? Ada tipe-tipe seperti itu Pak. Kalau masih kecil ya pas-pas saja dipanggil dengan nama itu. Tapi nek wis gede, nek wis mbah-mbah, kayaknya dipanggil dengan nama itu kok lucu. Ada seperti itu. Nah, jangan seperti ini Pak lah. Kasihan anaknya. Pakai nama yang pas untuk ketika dia kecil, pas ketika dia dewasa, pas ketika dia sudah jadi orang tua, pas ketika dia sudah jadi nenek ataupun kakek. Dan sebaik-baik nama adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama yang paling baik dan dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Nih, ini. Kemudian Nabi SAW itu sikapnya sangat lembut sekali ketika cucu beliau itu kencing di pangkuannya, ngompol Pak, nggih. Boten protes, boten ngumei mamae, ya kan? Iki kepriwe jenenge ngompol aja nih. Nih, bocah. Aku tak atus sedikit, enggak seperti itu. Lubabah bintul Haris menceritakan, Kanal Husain ibnu Ali fi hijri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabala alaihi. Dulu Al Husain itu kakak atau adiknya Ali, Pak? Husain itu kakak atau adiknya Ali?
kakak atau adiknya Hasan? Apa? Adik Pak nggih. Selisihnya berapa tahun? Setahun Pak nggih. Jadi meh kaya kembar. Biasa. Kakak adik kalau selisihnya cuma setahun kaya kembar. Bahkan kadang sing luwih gede adine, ya kan. Husain bin Ali itu berada di pangkuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kencing Pak. Fakultu, kata Lubabah bintul Haris, saya katakan, ilbas sauban wa atini izaraka hatta aksilahu. Wahai Rasulullah, pakailah pakaian ini, pakailah pakaian lain, dan berikan kainmu kepadaku agar aku bisa cuci. Ya kan? Maka beliau SAW mengatakan, innama yukhsalu min baulil unsa wa yumdahu min baulil zakar. Yang dicuci itu air kencingnya bayi perempuan, sedangkan air kencingnya bayi laki-laki itu cukup dipercikkan air, tidak usah dicuci, airnya tidak sampai mengalir. Nah ini Nabi tidak mengganti pakaiannya, tidak marah kepada Husain, tidak marah kepada pembantunya Lubabah bintul Haris. Tidak. Bahkan Nabi menjelaskan ternyata ada perlakuan khusus, ada perbedaan perlakuan antara air kencing bayi perempuan dengan air kencing bayi laki-laki. Selama bayi laki-laki ini belum makan apa-apa, makanan utamanya itu baru ASI saja, belum makan sate atau gorengan, belum makan apa-apa, pisang belum makan, kue juga belum makan, dia hanya minum ASI saja. Maka air kencingnya itu dianggap sebagai najis mukhaffafah, najisnya ringan. Cara menyucikannya gimana? Ya kalau kopoh-kopoh ya dibuang kopoh-kopohnya itu, kemudian dipercikan air saja, nggak usah sampai disikat-sikat sampai diperas-peras, tidak. Selama dia mudar dengan air najisnya, maka sudah dianggap suci. Adapun air kencingnya bayi perempuan, cara mensucikannya dengan apa? Dicuci sampai airnya mengalir, ya kan? Itu baru suci. Nah, para ulama menjelaskan kenapa beda ya antara perempuan dengan laki-laki. Ya kan? Pertama ini hukum syar'i, ya sudah kita terima saja. Mungkin hikmahnya orang itu lebih suka ngudang bayi laki-laki, Pak. Kalau Pak nggih, lebih suka ngudang bayi laki-laki. Bayi laki-laki, bocah cilik laki-laki itu kalau kencing, ini nyebar-nyebar, ke sana kemari, Pak nggih. Kalau perempuan tuh cuma satu tempat, sehingga memudahkan. Tapi itu hanya hikmah, bukan alasan utamanya. Alasan utamanya ya ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan perlindungan untuk cucu-cucu beliau, ya kan? Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membacakan doa perlindungan kepada Al Hasan dan Al Husain. Doanya seperti ini, Pak. U'idukuma. Ini karena dua, Pak. Okay? Nah kalau satu anak ya, u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainil lammati. Aku memohon perlindungan untukmu, wahai anakku. Jadi, kalau itu anak kita, Pak, gitu. Dan ini kita harusnya sering-sering membacakan ini, Pak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua, karena Hasan dan Husain, bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, Al-Qur'an, ya kan? Min kulli syaitanin wa hamma, dari setiap syaitan. Kadang ada kasus bocah lewat sebuah tempat ketempelan Pak gitu. Biasanya yang gampang ketempel ke anak-anak, ya kan? Karena apa? Masih lemah perlindungannya.
atau tidak pernah didoakan oleh orang tuanya. Yang sering kesambut bocah napa wong tua, Pak? Ya, ada kemungkinan semuanya, Pak. Tapi yang sering itu bocah. Dulu mungkin masih banyak cepet, Pak. Sekarang sudah jarang. Jangan tahu cepet, Pak? Yang kecepet itu wonten, Pak. Seolah diputer-puterkan, tapi dia nggak tahu kemana. Anak-anak hilang, diambil oleh syaitan. Nah ini diganggu oleh jin. Anak-anak sering. Makanya kita doakan seperti ini. U'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma, dan hewan-hewan yang berbahaya. Apa itu? Kalajengking kah? Apa itu semut masuk telinga kah? Apa itu cacing yang masuk ke tubuh? Pokoknya segala hewan yang berbahaya. Atau ular, kan lagi main-main mungkin anak di kebun atau di apa, kan banyak ular, banyak ulet, banyak ular, pokoknya banyak hewan-hewan yang berbahaya. Kalau kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi wasilah anak kita dijaga dari mara bahaya tersebut. Wa min kulli ainil lamah, dan dari setiap pandangan mata yang membawa keburukan, yang mengandung ain. Nah ini. Jadi dalam doa ini lengkap sekali perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari syaitan, dari binatang, dan dari manusia yang jahat dengan pandangan matanya. Nah, kita biasanya, Pak, semangat kepada anak dalam kebaikan, tapi lupa mendoakan. Ya kan? Apalagi doa ini, jarang sekali orang tua yang perhatian dengan doa ini. Makanya jenengan sudah dapat ilmu, tolong cari atau tulis atau hafalkan doa ini. Sering-sering anak jenengan didoakan dengan doa ini. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Lagi? Baik. Nah, beliau mengatakan dahulu Nabi Ibrahim juga mendoakan Ishak dan Ismail dengan doa tadi. Ya kan? Ternyata yang menggunakan doa itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanya mengikuti Nabi Ibrahim ketika mendoakan siapa? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Baik. Kadang kalau orang Jawa itu, Pak, ingin anaknya selamat itu dikalungi dengan macam-macam. Ada yang digelangi dengan gelang apalah. Ada yang dikalungi dengan kalung yang ada dalamnya apa, empon-emponnya atau apa. Kalau itu hanya untuk obat-obatan tidak masalah. Masalahnya kalau seandainya ada keyakinan di balik itu semua. Main selamat, kalung ini, main selamat pakai gelang ini, main selamat pakai ini, itu termasuk bentuk kesyirikan. Kalau sampai meyakini itu adalah yang mendatangkan manfaat. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka semoga Allah tidak sempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat dari kerang, semoga Allah tidak sempurnakan lagi perkaranya. Wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Syiriknya bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Syirik kecil kalau seandainya dia menganggap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat atau menolak mudarat, tapi wasilahnya dengan wasilah jimat itu jatuh dalam syirik kecil. Syirik besar kapan? Ketika dia menganggap yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat adalah jimat itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, gimana kalau seandainya jimatnya itu untuk anak terbuat dari Al-Quran, misalkan menulis ayat-ayat yang isinya perlindungan, An-Naskah, Al-Falakah, kemudian dilipat-lipat, dibungkus, kemudian dikalungkan ke anak. Nah, itu namanya jimat dari Al-Quran. Memang ada khilaf di antara para ulama ketika jimat itu terbuat dari Al-Quran. Tapi
banyak juga yang tidak suka. Banyak yang tidak suka. Apalagi nanti dibawa masuk ke kamar mandi, dibawa buang air kecil itu jatuh dalam penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Seorang tabiin yang mulia namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Dia mengatakan, kanu, yaitu para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat besar Nabi SAW, yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Enggak suka semua jenis jimat, baik itu dari Al-Quran ataupun bukan dari Al-Quran. Ini lagi tidak suka yang seperti ini. Tapi kalau seandainya dari Al-Quran, itu masih lebih ringan hukumnya dibandingkan selain Al-Quran. Baik, ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita. Ini penting. Bisa kita bacakan di depan anak tersebut, ya kan? Di ubun-ubunnya juga bisa. Baik. Kemudian berikutnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga terkadang membawa cucu ke masjid, membawa cucu beliau ke masjid. Diceritakan oleh sahabat yang namanya Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alal mimbar. Saya pernah melihat Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Wal Hasan ibnu Ali ila jambihi. Sementara Al Hasan bin Ali yang masih balita, Pak Anggi, masih balita, ada di sampingnya, samping beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa yaqbalu ala nasi marratan. Beliau itu melihat ke orang-orang dan juga melihat Hasan, kadang noleh ke orang-orang jamaah, kadang juga noleh ke Hasan bin Ali. Ya kan? Beliau mengatakan, inna ibni hada sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wala'allallaha an yasliha bainahu wa baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini memperbaiki dengan cucuku ini dua kelompok besar dari kaum muslimin. Nah ini ternyata ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi kenyataan. Beliau itu adalah sebab berdamainya dari dua kelompok besar kaum muslimin. Kalau tanpa beliau mungkin akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Kapan kejadiannya? Setelah Ali bin Abi Thalib itu meninggal. Sebagian kaum muslimin membaiat Al Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah, dan sebagian yang lain membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan karena melihat maslahat yang besar. Ini kalau seandainya ngotot, ya kan, nggak mau ada yang mundur, akan terjadi pertumpahan darah antara dua kubu. Akhirnya Al Hasan bin Ali ini ngalah. Dengan sebab ngalahnya itu, beliau menjadi sebab perdamaian. Ya kan? Emang kalau mau damai itu harus ada yang ngalah. Biasanya nek cara wong siki sing waras sing ngalah. Ya kan? Tapi ya enggak bukan kaidah yang paten, bukan. Dan ini Al Hasan bin Ali mengalah sehingga menjadi sebab perdamaian dua kubu yang mau berperang. Diriwayatkan pula dari Buraidah bin Husayb bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu datang Hasan dan Husain mengenakan dua baju kecil berwarna merah. Berkhutbah dari sana itu, Pak, bisa khutbah di sini. Dari sana itu bocah cilik, dua anak ini datang untuk kayak jalannya itu masih nggak seimbang karena masih kecil, Pak. Kan lucu sekali anak yang masih seperti ini, ya kan? Yang punya adik atau punya anak seumuran ini pasti paham. Ini sangat lucu sekali, menggemaskan sekali, ya kan? Nah, ketika melihat Hasan sama Husain itu kadang kesandung jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, masih goyang-goyang jalannya belum lancar, beliau itu nggak tahan, sehingga beliau turun dari mimbar,
Padahal masih khutbah. Turun dari mimbar, langsung mengangkat keduanya, lalu naik mimbar kembali bersama mereka berdua. Bayangkan. Beliau mengatakan, memang benar firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu benar-benar menjadi cobaan. Pokoknya aku nggak kuat, nggak sabar. Ketika khutbah, aku harus turun dan mengambil Hasan dan Husain ini. Nah, ini. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam selain membawa anak ke masjid, tapi syaratnya Pak, banyak ulama itu menyebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian masih yang lain mengatakan selama anak itu tidak mengganggu orang lain dengan tingkah polanya. Kalau seandainya anak itu kok diajak ke masjid teriak-teriak, lari ke sana kemari, nabok-nabok orang yang sedang sholat, apalagi sampai ngangkat sarung orang-orang yang sedang sholat, itu maka tidak boleh dibawa ke masjid. Orang tua yang membawa anaknya ke masjid bertanggung jawab dengan anaknya. Taruh anaknya di samping, pegang, jangan boleh kemana-mana. Dan sekarang banyak anak ke masjid, takoni, bapak mundile, bapak embuh neng di orang ngerti. Sing masjid siapa? Bocah. Neng masjid ngopo? Melayu. Ya bagus sih mau ke masjid, mau sholat, tapi alangkah baiknya kalau seandainya ada yang mengatur bagaimana sholatnya anak-anak, agar tidak membuat kerusuhan. Diajar di bawah masjid bukan tempatnya untuk lari-lari, masjid tempatnya orang beribadah, harus dijaga ketenangannya. Kalau mau lari-lari bukan di masjid, tapi di mana? Di lapangan, ya kan, di lapangan. Baik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucu beliau ketika sholat. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjadi imam, sementara beliau itu menggendong cucu perempuan namanya Umamah bintu Abil As, anak dari Zainab bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah digendong di pundak, Pak, segini mungkin, bukan dipanggul, Pak. Kalau dipanggul kayaknya agak susah, tapi digendong, mendekap di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak masalah selama anak itu tidak mengandung najis. Tapi kalau seandainya mengandung najis, maka tidak boleh. Contohnya misalkan apa? Sekarang ada pampers, Pak, anaknya pakai pampers, pampersnya mundul-mundul di sini, ompol. Dan anak itu dia gendong, maka dia sholat dengan menggendong najis, itu tidak sah sholatnya, ya kan? Lah, anak itu masya Allah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rukuk, Umamah ditaruh, ya kan? Ketika beliau sujud ditaruh, ketika beliau bangkit dari sujud berdiri lagi, Umamah digendong kembali agar tidak nangis, ya kan? Ini menunjukkan ternyata sholat walaupun itu harus khusyuk dan tidak banyak bergerak, ketika ada momen-momen tertentu boleh bergerak untuk sebuah maslahat. Bagi contohnya apa? Di sini apa itu? Menaruh anak, mengambil anak, itu kan butuh gerak, Pak, nggih? Ya kan? Butuh gerak. Karena itu untuk maslahat sholat, maka tidak mengapa. Geser ke kanan atau geser ke kiri sedikit, karena jenengan ada di sebelah kanan imam, ternyata ada orang yang batal sholatnya, jenengan kan geser, itu kan gerak. Nggak masalah. Kenapa? Ada maslahat di situ untuk merapatkan soft yang renggang sekali. Gerak tidak masalah. Baik. Bahkan ketika ada ular, dalam sebuah hadis Nabi SAW, ular atau kalajengking saya agak lupa. Ketika ada ular, kita nggak masalah untuk berusaha mengusir ular itu ataupun membunuh ular tersebut. Ketika kita sedang sholat. Kapan? Ketika kita tidak sampai memutar dada. Kalau seandainya sampai memutar dada, tidak menghadap ke arah kiblat, apalagi sampai membelakangi kiblat, itu batal sholatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Isya jam berapa, Pak? Masih lama, Pak, nggih? Atau sudah isya?
2 menit lagi, Masya Allah, 2 menit lagi. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sabar dengan tingkah laku anak ketika sholat, Pak. Hadisnya seperti apa? Hadisnya ini, Pak, disebutkan dari Shaddad bin Al-Had. Suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunaikan sholat isya. Tentu beliau menjadi imam. Beliau ke masjid tidak sendirian. Beliau membawa Hasan dan Husain. Setelah meletakkan anak itu, beliau bertakbir dan mulai sholat. Taruh, Pak, Hasan sama Husain, ya kan? Nah, biasanya anak kecil kalau ada temannya, luwih nama, Pak, luwih aktif. Nih, Pak, nih. Anak kecil kalau sendirian bisa tenang. Tapi kalau anak konco nih, Hasan sama Husain, nah ini lebih aktif, Pak. Dalam salah satu sujudnya, beliau memperlama sujud, Pak. Ya kan? Kata Shaddad, salah seorang sahabat ini, aku pun mengangkat kepala. Jangan ngecek, Pak, ini Nabi kelupaan sujud atau sudah bangkit dari sujud atau gimana? Kok sujud lama sekali? Ya kan? Aku pun mengangkat kepala dan ternyata aku sedang berada di anak itu, Hasan atau Husain, sedang berada di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Shaddad, aku pun sujud lagi, nggak jadi angkat kepalanya. Nah, setelah sholat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau tadi sujudnya lama banget. Apakah terjadi sesuatu atau ada wahyu kepadamu sehingga engkau sujudnya lama? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun, semua itu nggak terjadi. Akan tetapi anakku tadi, yaitu Hasan dan Husain, cucuku tadi, naik ke punggungku. Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Saya nggak suka apa? Membuat mereka terburu-buru menyelesaikan mainannya. Ini kan Nabi dijadikan mainan, kambing-kambingan, kuda-kudaan, Pak Anggih, oleh kedua cucunya. Beliau itu sabar nunggunya, nggak buru-buru. Jadi sekarang, Pak, kalau ada imam bawa cucu ke masjid, sujudnya lama. Kenapa? Ada anak kecil naik, cucunya naik ke punggungnya, sujudnya lama. Mesti diomong-omong, mesti diomong-omong. Padahal Nabi SAW pernah seperti ini. Nabi sabar dengan anak kecil, sahabat sabar dengan sujudnya Nabi SAW. Nggak langsung berkomentar ataupun membuli orang yang seperti ini. Nah, baik. Allah Ta'ala biswab. Sampai sini dulu, Pak. Monggo kalau ditanyakan silahkan. Saya sudah serak ini, Pak, dari pagi soalnya. Teriak-teriak terus, Masya Allah. Monggo kalau ditanyakan silahkan. Teman-teman, kalau seandainya tidak ada, atau kalau ada, monggo secara pribadi tidak apa-apa. Karena sudah ada, saya akhiri. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah